ajma'in wa ala ummatin waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Haja Bibik selaku dosen mata pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi. Perkenalkan, nama saya Imratus Soleha dengan NPM 22106300125. Di sini saya akan menyampaikan tentang kepemimpinan perempuan menurut perspektif hadis. Baik, langsung saja. Sebelumnya kita telah dulu apa itu pengertian kepemimpinan. Istilah kepemimpinan bukan merupakan istilah yang asing dalam Islam. Istilah ini sering dilabelkan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan tertinggi dan pengaruh besar, baik itu di sebuah negara, wilayah, organisasi, dan sejenisnya. Jika merujuk pada ajaran Islam, konsep kepemimpinan ini tidak dapat dilepaskan penisbatannya dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sendiri meskipun tidak mendeklarasikan dirinya sebagai seorang pemimpin, tetapi dirinya selalu diyakini oleh para pengikut sebagai pemimpin sejati dan patut untuk diteladani. Keyakinan semacam ini ternyata benar adanya, sebab Nabi Muhammad SAW mampu membawa pengikutnya menuju pada kegelimangan atau kesuksesan. Baik itu dari yang awalnya tidak diperhitungkan menjadi sangat diperhitungkan. Bahkan kesuksesan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW tidak sekedar dalam wilayah agama saja, tetapi juga dalam wilayah negara. Nah, di sini ada hadis tentang kepemimpinan perempuan. Hadisnya Haddatsana Utsman ibnul Haisam Haddatsana Auf an Hasan an Abi Bakrah qala laqad nafa'anillahu bi kalimah sama'tuha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyamul jamal ba'dama kattu an alhaqu bi ashabil jamal fa aqatila ma'ahum qala lamma balagha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad malaku alaihim bin Kisra qala la yuflih qaumun walau amrohum imro'atan, yang artinya dari Utsman bin Haisam, dari Auf, dari Hasan, dari Abi Bakrah berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah SAW pada hari menjelang perang Jamal. Setelah aku hampir membenarkan mereka, Ashabul Jamal, dan berperang bersama mereka, ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW, bangsa Persia mengangkat Putri Kisra sebagai pemimpin. Beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari. Syarah hadis. Selanjutnya ada syarah hadis. Nabi Muhammad SAW mengucapkan hadis ini sewaktu mendengar laporan mengenai suksesi kepemimpinan perempuan di negara Persia pada tahun 9 Hijriah. Menurut tradisi yang berlaku di Persia sebelum itu, yang diangkat kepala negara adalah seorang laki-laki, sedangkan pada tahun 9 Hijriah yang terjadi justru menyalahi tradisi biasanya, yakni mengangkat kepala negara seorang perempuan. Perempuan tersebut bernama Bu Awaran binti Syairawaihi bin Kisra bin Barwais. Dia diangkat menjadi Ratu Persia karena saudara laki-lakinya terbunuh sewaktu melakukan perebutan kekuasaan. Pada waktu itu, derajat kaum perempuan di mata masyarakat masih dipandang minor. Perempuan tidak dipercaya untuk mengurus masalah publik, lebih-lebih masalah kenegaraan. Nah, dari hadis ini, kalimat yang menjadi landasan untuk tidak menjadikan perempuan sebagai pemimpin ada pada kalimat la yuflih qaumun walau amrohum imro'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Kalimat pada hadis tersebut sering dijadikan justifikasi bagi kelompok
Ia menolak tentang kepemimpinan perempuan. Bahkan tidak sedikit ulama yang menjadikan hadis ini sebagai bentuk pijakan hukum untuk melarang atau menolak kepemimpinan perempuan. Selanjutnya ada pendapat para ulama tentang hadis ini. Terdapat dua kelompok pendapat para ulama. Yang pertama, pendapat para ulama klasik. Pendapat para ulama klasik ini menurut Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, mayoritas mereka berpendapat bahwa perempuan itu tidak boleh menjadi pemimpin, walaupun dalam skop yang kecil dan terbatas. Alasannya karena bagaimanapun kepemimpinan baik itu dalam skop luas maupun terbatas secara substansinya adalah sama, dan yang menjadi distingsi atau diferensiasinya adalah pada wilayah atau cakupan kekuasaannya saja. Legalisasi argumentasi mereka adalah larangan Nabi Muhammad SAW melarang seorang perempuan menjadi pemimpin sebagaimana tekstualitas hadis ini. Kemudian pendapat Imam Ibnu Hanifah, beliau berpendapat bahwa perempuan atau wanita itu diperbolehkan menjadi qadhi atau hakim, namun tidak boleh menjadi hakim atau qadhi dalam perkara pidana. Selanjutnya ada menurut Imam Al-Qattabi, makna hadis ini mensinyalir bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Ini karena ketidakbiasaan dirinya menikahkan dirinya sendiri dan tidak bisa menikahkan atau menjadi wakil atau wali nikah bagi perempuan lain. Selanjutnya ada pendapat para ulama kontemporer. Ali Jum'ah Muhammad Abdul Wahab, seorang mufti Mesir, termasuk di antara ulama berpengaruh yang memperbolehkan wanita menjadi kepala negara. Beliau berpendapat bahwa seorang wanita boleh menjadi pemimpin, baik itu kepala negara dan jabatan tinggi apapun seperti hakim, menteri, anggota DPR, dan lain-lain. Namun ia sepakat dengan Yusuf Qaradawi bahwa kedudukan al-mamah al-uzma yang membawahi seluruh umat Islam dunia harus dipegang oleh laki-laki karena salah satu tugasnya adalah menjadi imam sholat. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, ia memperbolehkan wanita dalam berpolitik. Al-Qaradawi juga menjelaskan bahwa penafsiran terhadap surah An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita dalam lingkup keluarga ataupun rumah tangga. Jika ditinjau tafsir surat tersebut, bahwa laki-laki ini adalah pemimpin wanita, bertindak sebagai orang dewasa terhadapnya yang menguasainya, dan pendidikan tatkala dia melakukan penyimpangan, karena Allah telah mengunggulkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, yakni karena kaum laki-laki itu lebih unggul dan lebih baik daripada wanita. Oleh karena itu, kenabian hanya diberikan kepada kaum laki-laki. Selanjutnya ada menurut Imam Al-Ghazali. Beliau berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi khalifah kenegaraan dan kehakiman dengan hujjah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah ini. Penganut pendapat ini beranggapan bahwa kondisi psikis perempuan membuatnya lemah dalam mengambil keputusan dan kurangnya keleluasaan perempuan untuk beraktivitas, baik itu di kenegaraan, mengingat adanya peran kodrat perempuan sebagai ibu. Nah, secara status hadis ini, para ulama menyepakati bahwa ia berkualitas sahih. Salah satu konsekuensi hadis yang dihukumi sahih adalah ia dapat menjadi dasar hukum atau hujjah dalam syariat. Dari pernyataan Nabi, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Inilah debat panjang soal kepemimpinan perempuan terjadi. Kita mulai dengan komentar para ulama, khususnya ahli hadis dan ahli fikih, tentang makna riwayat Abu Bakrah tersebut. Para muhaddisin sudah menyepakati kesahihannya.
Salah satunya karena telah memenuhi standar Imam Al-Bukhari. Imam At-Tirmizi juga menyebutnya hadis hasan sahih. Selanjutnya ada nilai pendidikan yang dapat dipetik dari hadis kepemimpinan perempuan ini. Yang pertama yang dapat kita ambil adalah kualifikasi dan kemampuan. Nah, dari hadis ini mengajarkan bahwa dalam memilih pemimpin, yang penting adalah kualifikasi dan kemampuan untuk memimpin dengan baik. Bukan hanya sekedar jenis kelamin atau gender seseorang. Hal ini menegaskan pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kompetensi dan keahlian yang dimiliki, bukan sekedar faktor fisik atau gender. Yang kedua, kepemimpinan yang efektif. Nah, pesan yang dapat diambil adalah bahwa keberhasilan suatu kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh jenis kelamin pemimpinnya saja, tetapi juga oleh kemampuan pemimpin tersebut dalam memimpin dengan adil, bijaksana, dan efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan kualitas, keterampilan, dan pengalaman yang sesuai. Yang ketiga ada kewaspadaan terhadap stereotip gender. Hadis ini juga mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam stereotip gender atau prasangka terhadap kemampuan seseorang berdasarkan jenis kelaminnya. Sebaliknya, setiap individu harus dinilai berdasarkan kemampuan, karakter, dan prestasinya sendiri. Contohnya seperti Presiden Republik Indonesia, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Beliau adalah seorang presiden pertama perempuan yang memimpin Indonesia. Yang terakhir itu pendidikan tentang keadilan. Hadis ini juga mencerminkan nilai keadilan, bahwa setiap individu itu termasuk perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan yang adil dan layak dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam kepemimpinan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.